Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifemanta dari kelas 10 I1. Di sini saya akan menjelaskan apakah upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona dan dapat kita kaitkan dengan pengendalian sosial. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya virus corona ini seperti rajin mencuci tangan dan menghindari untuk keluar rumah. Jika kita harus keluar rumah, kita harus memakai masker dan membawa hand sanitizer, dan juga menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Dan selanjutnya dapat kita kaitkan dengan pengendalian sosial. Arti pengendalian sosial sendiri adalah mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada sebuah masyarakat dan mengarahkan masyarakat kepada perilaku sesuai atas norma dan nilai-nilai yang telah berlaku. Dan adapun pendapat dari salah satu ahli sosiologi, yaitu pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Dan di sini dapat kita kaitkan antara upaya kita dalam pencegahan virus corona dengan pengendalian sosial. Dan hal yang dapat kita lakukan seperti tidak menyebarkan hoax agar masyarakat tidak resah, dan kita dapat juga memberikan arahan atau cara yang benar bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan bersih. Dan itulah penjelasan yang dapat saya berikan tentang upaya kita pencegahan dalam virus corona. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk peninggalan arsitektur Islam yang ada di Sumatera Utara. Dan berikut beberapa bentuk peninggalan arsitektur Islam di Sumatera Utara, yaitu yang pertama yaitu Istana Memun. Istana Memun adalah bangunan istana Kesultanan Melayu. Istana ini didirikan oleh seorang sultan dari Delhi, yaitu Ma'mun al-Rashid Perkasa al-Mansyah pada 26 Agustus 1888. Desain arsitektur Islam Memun sendiri sangatlah mengagumkan karena memadukan dari arsitektur Melayu, Mongol, Timur Tengah, Spanyol, India, dan Belanda. Dan yang kedua yaitu Masjid Raya Al-Mansun. Masjid Raya Al-Mansun merupakan peninggalan kerajaan Melayu Delhi yang dibangun pada tahun 196 oleh seorang sultan yang bernama Ma'mun al-Rashid Perkasa al-Mansyah, yang merupakan penguasa ke-9 Kesultanan Melayu. Arsitekturnya sendiri sangatlah khas karena memadukan antara gaya Timur Tengah, India, dan Spanyol yang akhirnya melahirkan masjid yang sangat indah. Yang ketiga yaitu Masjid Raya Al-Osmani. Masjid Raya Al-Osmani merupakan masjid tertua yang ada di Medan, yaitu yang didirikan pada tahun 1854 oleh Sultan Delhi, yaitu Sultan Osman Perkasa Alam, dengan menggunakan kayu pilihan. Masjid Raya Al-Osmani memiliki arsitektur yang indah dan tidak kalah dengan Masjid Raya Al-Mansur. Dengan menggunakan warna kuning keemasan khas Melayu dan warna hijau yang melambangkan keislaman, Masjid Raya Al-Osmani memadukan keindahan arsitektur bangunan Timur Tengah, India, Spanyol, Melayu, dan Cina. Dan yang keempat yaitu Taman Sri Delhi. Taman Sri Delhi ini terletak di Jalan Masjid Raya dan tepatnya di depan Masjid Raya Al-Mansur, tidak jauh dari Istana Maimun. Taman ini dibangun sebagai tempat bersantai Sultan Delhi dan keluarga pada masa penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu Taman Sri Delhi disebut sebagai Delhi Khan Park. Dan yang kelima yaitu Masjid Al-Aziz. Masjid Al-Aziz terletak di Langkat, Tanjung Pura, Sumatera Utara. Didirikan oleh seorang sultan, Tengku Sultan Abdul Aziz bin Tengku Sultan Haji Musa Al-Khalidi Al-Mu'azzam Shah, yaitu Raja Langkat yang berkuasa antara tahun 1862 sampai 1896. Namun sebelum pembangunan masjid selesai, Sultan Abdul Aziz wafat. Lalu pembangunan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Tengku Sultan
Mahmud Rahmat Shah pada tahun 1936. Masjid Al-Aziz bercorak bangunan kuno, merupakan kebanggaan penduduk Tanjung Pura. Dilihat dari bangunan, masjid ini memiliki perpaduan antara zaman Belanda, Jepang, dan Republik. Yang keenam adalah Masjid Raya Sulaimania. Masjid Raya Sulaimania didirikan oleh seorang sultan yang bernama Sulaiman Syariful Alamsyah, yaitu pada tahun 1894. Nama masjid ini sendiri dinisbatkan kepada Sultan Sulaiman, yaitu pendiri bangunan masjid ini. Selain di kota Galuh, Sultan Sulaiman juga membangun sebuah masjid dengan memiliki nama yang sama di Pantai Cermin pada tahun 1901. Dan sekianlah yang dapat saya jelaskan dari bentuk-bentuk peninggalan arsitektur Islam di Sumatera Utara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.